people berada, mari good people percaya bahwa keadaan hari-hari ini tetap Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat good people. Mari saya bacakan good people, kita sama-sama lihat di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat good people. Ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Good people, pesan yang ingin saya sampaikan kepada good people adalah oleh iman kita dibenarkan sehingga kita boleh hidup di dalam damai sejahtera yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu good people, apapun persoalan good people, tetap percaya bahwa oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, good people diberikan damai sejahtera. Sebab good people adalah orang-orang yang dibenarkan melalui putra daripada Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah good people, kita lihat di ayat yang ke-2 dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Good people boleh menerima kasih karunia oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjadi jalan masuk kita untuk menerima kasih karunia yang besar. Oleh karena itu good people, buka hatimu untuk Tuhan Yesus sehingga apapun pergumulan good people tetap percaya Tuhan pasti tolong. Nah di sini juga dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Sehingga good people juga bisa memiliki pengharapan melalui putranya Tuhan Yesus. Sehingga good people, apa yang menjadi fokus kekristenan, seharusnya good people itu fokus kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi dari dasar segala sesuatunya dalam hidup kekristenan kita. Oleh karena itu good people tetap percaya, tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab ketika kita fokus kepada panggilan yang telah Tuhan Yesus tetapkan dalam kehidupan good people akan bisa menerima hasil yang maksimal di dalam kehidupan. Apa yang menjadi mimpi-mimpimu good people? Percayalah Tuhan akan menggenapinya. Kenapa? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapi janji. Oleh karena itu good people tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 2 berikutnya dikatakan begini, akan menerima kemuliaan Tuhan. Jadi ketika good people memiliki pengharapan, iman, percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa akan menerima kemuliaan. Jadi apapun yang betul-betul good people butuhkan, Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang pasti menyediakan yang terbaik buat good people. Nah, hari-hari ini kita tahu bahwa banyak sekali sedang ada alami persoalan karena ada pandemi ini. Tetapi saya harapkan good people jangan takut, jangan bimbang. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita begini. Lihat di ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, perhatikan good people, kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi proses apapun yang lagi good people hadapi hari-hari ini, itu akan menghasilkan ketekunan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kekristenan yang mengalami proses pasti menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Nah, tapi untuk bisa tekun good people itu dibutuhkan adalah keputusan kita. Saya menaruh salah satu kata-kata hikmat di IG saya taruh di situ dikatakan begini, tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu masalah pilihan. Jadi good people untuk tekun good people adalah pilihan good people sendiri. Oleh karena itu saya mengajak good people melihat lagi firman Tuhan dikatakan begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi proses apapun yang hari-hari ini good people lagi hadapi, lagi alami, lagi jalani, tekunlah di dalam Tuhan. Karena ketika good people tekun, maka good people akan mengalami tahan uji yang kuat. Dan ketika good people mengalami tahan uji yang kuat, tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan kepada siapa? Kepada Yesus. Makanya tadi dari awal saya katakan bahwa fokus utama kita hanyalah Tuhan Yesus, pribadinya Bapak Ibu. Agama tidak bisa menyelamatkan siapapun, tetapi pribadi Yesus menyelamatkan. Oleh karena itu good people, saya mengajak good people melihat lagi
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kita memiliki pengharapan karena melalui Tuhan Yesus, Dia memberikan kasih yang kekal buat kita, sehingga kita tidak mengalami kekecewaan. Amin. Tuhan Yesus adalah bukti janji nyata dari covenant Bapa di surga bagi kita umatnya. Oleh karena itu good people, percaya dan fokuslah kepada pribadi Tuhan Yesus ketika good people lagi mengalami persoalan, pergumulan apapun. Jalan keluarnya cuma ada satu pribadi, Tuhan Yesus. Nah, ayat yang terakhir saya ingin bacakan buat good people. Di sini dikatakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, pada waktu kita masih berdosa, kita nggak masuk dalam hitungan. Di sini dikatakan orang-orang durhaka, Kristus telah mati buat kita. Kenapa? Sebab Kristus adalah janji kasih Bapa di surga untuk menyelamatkan kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu good people, tetap percaya, fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam kegerakan api Injil, Tuhan Yesus memberkati.